Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Gakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Surya Tani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Baik, sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Masih kita membahas seputaran tanaman langka Indonesia dan buah lokal Indonesia. Dan alhamdulillah akan kita bahas terkait dengan tanaman bendo atau benda atau tarap ya, atau tarak. Namun sebelum membahas tanaman ini, kami memohon kepada sahabat Kebun Berkah untuk berkenan meramaikan channel Junediono Kebun Berkah dengan cara subscribe, komen, like, tonton, dan share ke kawan-kawan yang lain, sehingga harapannya channel Junediono Kebun Berkah bisa diketahui, bisa dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat,
Dan harapannya adalah apabila dikenal channel ini, maka program-program terutama dari kehutanan, dari pertanian, maupun dari perkebunan bisa diketahui oleh masyarakat, sehingga nantinya bisa tepat sasaran. Harapan yang kedua, jikalau channel Junidiono Kebun Berkah ini bisa dikenal, maka harapannya produk-produk dari petani kebun berkah bisa diketahui, bisa dibeli oleh sahabat semua, sehingga bisa meningkatkan peningkatan pendapatan para petani kebun berkah. Baik, sahabat kebun berkah, mari kita coba bahas terkait tentang tanaman langka bendo atau benda atau terap. Secara taksonomi atau klasifikasi dari tanaman benda ini kami dapatkan dari situs www.id.wikipedia.org dengan judul tanaman terap, ya, dengan judul benda atau dalam kurung pohon ini, ya, sahabat kebun berkah. Adapun taksonominya adalah divisinya adalah Tracheophyta, subdivisinya adalah Spermatophyta, ordonya adalah Rosales, familinya adalah Moraceae, genusnya adalah Artocarpus dan spesiesnya adalah Artocarpus elasticus. Bloom, ya, atau bisa secara sinonim Artocarpus blumei dan Artocarpus Kunstlen King. Itu adalah sinonim dari tanaman bendo atau benda. Benda atau terap atau tekalong atau Artocarpus elasticus merupakan sejenis pohon buah yang masih satu genus dengan nangka Artocarpus. Buahnya mirip dengan buah timbul atau kulur dengan tonjolan-tonjolan berupa duri lunak panjang dan pendek, agak melengkat, dan tadi nama ilmiahnya sudah kita ketahui, Artocarpus elasticus. Pohon ini di Malaysia dikenal dengan sebutan tekalong atau terap, tetapi jangan keliru dengan terap yang disebut Artocarpus odoratacemus. Ya. Di Filipina disebut sebagai malagumiahan, di Mentawai disebut sebagai kalam, di Karo disebut sebagai torok, Melayu bakil, Minangkabau tarok, di Sunda disebut dengan benda atau terep, di Jawa disebut dengan bendo, di Madura disebut sebagai kokap, Makassar taeng, dan nama-nama lainnya di Kalimantan seperti terap, kapua, kumut, pekalong. Dan orang Dayak di wilayah Sungai Pesaguan dan Sungai Gerunggang menyebutnya sebagai nama torap untuk pohon yang masih muda atau punuk untuk pohon yang sudah berbuah. Di Pulau Puna, Sulawesi Tenggara, buah ini dikenal dengan nama kumbau. Ya, inilah sahabat kebun berkah, pohon bendau. Dan alhamdulillah di Sulawesi Selatan, di Ulu Sadang, saya menemui pohon ini, ya. Dan kami jadikan literasi gambar untuk menjelaskan narasi yang kami bawakan. Di dalam situs www.id.wikipedia.org dengan judul tanaman bendo ini mendeskripsikan pohon ini sebagai pohon berukuran sedang, jarang sekali mencapai tinggi 65 meter, ya.
Batas bebas cabang bisa mencapai 30 meter dan ada semacam banir ya yang mencapai 3 meter di atas tanah. Pepagan atau kulit bagian luar berwarna kelabu coklat, bagian dalamnya kekuning-kuningan hingga coklat pucat. Lateksnya berwarna putih kekuningan. Rantingnya bisa memiliki tebal 8-20 mm, berambut rapat keemasan. Daun penumpu membungkus ujung ranting dengan panjang 6-20 cm, berambut panjang kuning hingga merah. Daun-daun kaku menjangat, bundar telur jorong dengan panjang antara 12,5 sampai 60 kali 10 sampai 35 cm. Pertulangan daun dengan rambut kasar keemasan di sisi atas dan rambut keemasan rapat di sisi bawahnya. Ujung daunnya runcing hingga meruncing, bertepi rata hingga menggelombang, mangkal daunnya membulat hingga menyempit. Daun pada anak pohon berbeda bentuknya, berbagi atau bercangap 7-9 taju. Panjangnya antara 60 sampai 120 cm. Adapun perbungaan, bunga terletak pada bongkol di ketiak daun, pada ranting yang berdaun, bongkol jantan serupa jari bentuknya ya. Antara panjang 6 sampai 20 kali 2,5 sampai 3,8 cm, berwarna kuning, lalu kemudian berubah menjadi coklat. Buah bertipe semu atau sinkap berwarna kuning sampai coklat. Kemudian berubah menjadi coklat berbentuk silinder dengan lingkaran 11,5 kali 5,5 cm. Tertutup rapat oleh tonjolan-tonjolan berupa duri pendek dalam dua ukuran. Bertangkai antara 6,5 sampai 12 cm. Buah berbau ya dan kurang enak jika dimasak. Biji berbentuk elips dengan ukuran 10 kali 6 mm, terbungkus daging buah yang sebelumnya merupakan perkembangan tenda bunga berwarna putih ya. Jadi buahnya seperti warna putih. Musim bunga pohon biasanya terjadi bulan Juni sampai Agustus dan berbuah pada Oktober sampai Desember, terkadang sampai bulan Januari. Buahnya bundar, warnanya coklat kekuning-kuningan, permukaannya berduri runcing tapi lunak yang tidak sama, seperti buah kluih sahabat kebun berkah. Tetapi kalau kluih kan agak berwarna hijau ya, tetapi ini berwarna coklat kekuningan. Adapun persebaran ataupun habitat dari tanaman benda atau terap ini, tanaman ini tersebar di hampir di Asia Tenggara ya, termasuk di dalamnya Indonesia. Dan pohon benda ini umumnya tumbuh liar di hutan-hutan dataran rendah sampai pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Adapun yang tumbuh liar di tepi jalan ataupun tidak terpelihara ya, dan ada juga di dekat kuburan. Perbanyakan biasanya melalui biji. Adapun kegunaannya yaitu untuk tanaman benda ini, bila telah masak bisa dimakan dalam keadaan segar ya. Bijinya dapat dimakan setelah direbus atau digoreng. Adapun kalau buah belum masak tetap dimakan dengan dimasak terlebih dahulu. Buah muda dari pohon benda atau yang juga disebut sebagai terep ini biasanya digulai seperti nangka. Dan yang sudah tua biasanya dimakan langsung. Namun buah benda lebih sering dimakan dalam keadaan matang. Getah benda sering digunakan sebagai perekat untuk menjerat burung. Masyarakat Minangkabau di waktu penjajahan Jepang menggunakan serat benda untuk celana. Kisah ini diabadikan di dalam pantun Minangkabau. Ya. Tanaman benda juga bisa dimanfaatkan seratnya ya, dari kulit bagian luar atau pepagan, bisa menghasilkan serat yang dapat dipergunakan sebagai tali atau bahan pakaian. Ya.
Kayu juga bisa digunakan ya sahabat kebun berkah. Kayu benda dalam perdagangan digolongkan sebagai kayu terap, yakni kayu ringan dengan kerapatan kayu pada kadar air 15% antara 365 sampai 640 kg per meter kubik. Sebagaimana dikutip oleh Heine, kayu ini bersifat halus atau agak halus, sedikit padat sampai agak padat, berserat kasar, mengeliat, berwarna kuning muda, namun akhirnya menjadi coklat. Keawetannya tergolong rendah, termasuk kelas awet 3-4, dan mudah dirusak oleh rayap. Ya, sahabat kebun berkah yang berbahagia, guna lain dari tanaman benda ini adalah sebagai obat-obatan ya. Menurut penduduk desa di Jawa, beberapa macam obat dapat dibuat dari getah pohon benda, selain kulit batangnya ya, sebelah dalam, ataupun dari bijinya yang diperoleh minyak rambut. Oleh suku Mentawai, seduhan air panas dari pepagan pohon benda digunakan untuk membatasi kelahiran. Dosisnya sehari sekali selama 3 hari berturut-turut. Kulit batang benda berkhasiat sebagai obat sakit perut, sementara getahnya berkhasiat sebagai obat mencret. Kulit batang benda dicampur dengan kulit batang sukun, kemudian dipukul-pukul dan dijadikan sabuk untuk ikatan di perut. Daun, buah, dan papaganya mengandung saponin dan polifenol. Flavonoida juga terkandung pada buah dan daun. Inilah sahabat kebun berkah terkait dengan tanaman benda yang kami dapat dari literasi www.id.wikipedia.org dengan judul pohon benda. Adapun literatur lain yang kami dapati yaitu dari tulisan Dewa Sastri M. Wardana di tahun 2019 yang ditulis pada situs www.satuharapan.com dengan judul Terap Buah Lokal Kalimantan Serbaguna. Kita lanjutkan sahabat kebun berkah terkait dengan situs www.satuharapan.com yang menginformasikan terkait dengan terap atau tarap ya, bahwa terap atau tarap merupakan tanaman asli dari Kalimantan ya, dan terap ini dapat dikatakan sebagai tanaman serbaguna karena seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Batangnya yang besar dapat digunakan untuk bahan bangunan dan perkakas rumah tangga. Rantingnya juga dapat digunakan sebagai kayu bakar, buah matang ataupun daging buah yang matang dapat dikonsumsi langsung sebagai buah segar atau digoreng dengan adonan tepung. Panganan ini disebut dengan geguduh tarap. Buah yang muda atau tidak terlalu matang dapat dibuat sebagai asinan. Dalam bahasa Banjar, asinan buah tarap dikenal sebagai nama jaruk tarap. Jaruk tarap merupakan lauk makan yang populer di daerah Pahuluan, yaitu di hulu Sungai Tengah, hulu Sungai Selatan, dan hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Kabupaten Banjar ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk deskripsi tanaman terap ini sudah kita bahas di situs Wikipedia ya. Dan adapun manfaat dari pohon terap ataupun dari buah terap, di dalam situs ini menceritakan bahwa berdasarkan penelitian N. Tasmin dan kawan-kawan di tahun 2014 dalam judul penelitiannya
isolasi, identifikasi, dan uji toksisitas senyawa flavonoid fraksi kloroform dari daun terap. Diterbitkan di Jurnal Kimia Mulawarman volume 12 nomor 1 bahwa isolat daun terap, daun fraksi kloroform, dan ekstra metanol daun terap berpotensi sebagai senyawa bioaktif anti kanker, dan isolat dari daun terap diidentifikasikan sebagai triterpenoid dan friedelenol. Senyawa ini memiliki cukup sitotoksisitas. Luar biasa ya, ternyata banyak kandungan zat kimia yang merupakan penawar racun ya, dan bahkan ada sebagai anti kanker. Ada juga dari tim peneliti dari program studi Magister Pendidikan IPA, program Pasca Sarjana Universitas Mataram, dengan judul Endofit kulit batang terap dan aktivitasnya sebagai antibakteri. Di dalam penelitian ini diperoleh kurang lebih 34 isolat kulit batang tanaman terap dan 12 isolat mempunyai daya hambat terhadap S. aureus ya. Berdasarkan identifikasi molekuler dengan 16S RNA isolat, bakteri endofit kulit batang tanaman terap teridentifikasi sebagai bakteri Bacillus cereus, Bacillus subtilis, dan Bacillus sp. 3 jenis bakteri endofit tanaman terap ini dapat dikembangkan sebagai penghasil senyawa antibakteri. Luar biasa ini, sahabat kebun berkah. Itulah salah satu beberapa penelitian yang ditulis di dalam situs www.satuharapan.com dengan judul Terap Buah Lokal Kalimantan Serbaguna yang ditulis oleh Dewa Sastri M. Wardani. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ada informasi lagi juga dari situs www.hortikultura.sariagi.id dengan judul Mengenal Terap Buah Eksotis Asal Kalimantan yang Mirip Seperti Nangka. Ditulis oleh Tanti Malasari dan diedit oleh Dera, yang diupload di tanggal 8 Desember tahun 2022. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk spesifikasi maupun deskripsi terap ini juga sama dengan situs-situs yang lain. Adapun manfaat, ada tambahan bahwa selain buahnya, biji terap juga dapat dimakan setelah dipanggang atau direbus dengan garam. Tak hanya dikonsumsi langsung, buah terap juga sering diolah menjadi kue-kue khas dari Kalimantan Utara. Dan buah terap memiliki banyak manfaat, diantaranya meningkatkan stamina, melancarkan pencernaan, dan meningkatkan kemampuan seks, memperbaiki kualitas sperma, menyehatkan tulang, dan mengobati sariawan. Juga bisa dijadikan antioksidan dan mencegah penyakit diare, mengatasi sembelit, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai sumber makanan bergizi. Karena gizi dari tanaman terap ini atau pohon terap ini berdasarkan situs ini mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, retinol, beta-karoten, niacin, tiamin, riboflamin, dan vitamin A serta vitamin C. Ini luar biasa ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ada situs juga yang mengenalkan bahwa terap di Kabupaten Luwu dikenal sebagai Tara ya. Ini adalah dari situs www.makassar.tribunnews.com dengan judul Mengenal Buah Tara, buah khas Kabupaten Luwu yang mirip cempedak. Penulis Khalid Mawardi dan diedit oleh Suryana Anas, yang diterbitkan atau diupload tanggal 2 Maret 2020. Ya, di sana pohon terap atau tanaman terap dikenal dengan tara. Ya. Di Luwu
buah tara atau buah terap ini bisa ditemui di Kelurahan Patendong, ada juga di Desa Olang, ada di Desa Tara Matekeng, atau sepanjang Jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Ponrang Selatan. Dan harganya di sana bisa mencapai 15.000 hingga 50.000 per ikat. Satu ikat terdiri dari 2 buah, harganya tergantung ukurannya ya. Ini di tahun 2020 ya, harga di tahun itu. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, kita mencoba mencari literasi terkait dengan manfaat tanaman terap untuk kesehatan ya, dari situs www.daya.id dengan judul makanan buah tarap yang perlu diketahui. Ada beberapa manfaat buah tarap yang harus sahabat kebun berkah ketahui. Yang pertama adalah meningkatkan stamina ya. Salah satu manfaat buah tarap mampu meningkatkan stamina kita. Buah tarap menjadi salah satu buah dengan kandungan gizi yang dapat menambah energi pada tubuh hingga stamina tetap terjaga. Manfaat yang kedua adalah melancarkan pencernaan dan mencegah diare. Manfaat buah terap atau tarap atau tara selanjutnya adalah untuk kesehatan pencernaan. Karena kandungan serat yang ada pada buah ini dipercaya mampu melancarkan pencernaan kita dan menghindari risiko konstipasi atau sembelit karena buah ini dapat membantu melumatkan sisa makanan. Tak hanya itu, buah tarap juga dipercaya mampu mengatasi sakit mah. Buah tarap ini juga dikonsumsi untuk mencegah diare. Hal ini karena kandungan serat dan senyawa lain yang dapat membunuh bakteri di organ pencernaan yang dapat menjadi penyebab diare. Manfaat yang ketiga adalah menyehatkan tulang. Manfaat buah tarap atau terap dikenal berkat adanya kandungan kalsium di dalamnya. Kalsium memang dikenal baik untuk struktur tulang, bahkan baik juga untuk kekuatan dan kesehatan gizi. Manfaat yang keempat adalah mengobati sariawan. Ini bisa disebabkan karena di dalam kandungan buah tarap ada vitamin C ya. Dan vitamin C ini merupakan antioksidan maupun anti penyakit lain ya, dan juga bisa memperkuat gigi dan gusi ya, sehingga bisa menyehatkan gusinya terhindar dari sariawan. Yang kelima adalah sebagai sumber antioksidan makanan bergizi ya. Ini sudah dijelaskan tadi ya, karena ada vitamin C jadi sebagai antioksidan. Yang keenam adalah meningkatkan kemampuan seks. Buah tarap dikatakan mampu meningkatkan gairah seks sehingga keharmonisan rumah tangga akan senantiasa terjaga. Selain itu, buah ini juga dapat memberikan nutrisi yang baik untuk sperma, sehingga banyak dicari dan dikonsumsi oleh pasangan yang sedang dalam program menuju kehamilan. Manfaat yang ketujuh adalah baik untuk kulit. Tak hanya untuk kesehatan tubuh, kulit juga bisa lebih dijaga kesehatannya dengan buah terap. Manfaat buah tarap dikenal bisa mencerahkan kulit, menutrisi kulit, melembabkan kulit, dan mencegah penuaan dini. Manfaat yang ke-8 menurunkan tekanan darah, dan manfaat yang ke-9 adalah baik untuk diet dan pembentuk otot. Itulah sahabat kebun berkah 9 manfaat dari buah terap atau buah tarap atau buah tara yang diambil dari situs www.daya.id dengan judul makanan 9 manfaat buah tarap bagi kesehatan tubuh lengkap ya. Baiklah sahabat kebun berkah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang tanaman tarap ini, atau tanaman tara atau tanaman terap, yang merupakan tanaman asli dari Kalimantan ya.
yang memiliki manfaat yang luar biasa terkait dengan kesehatan kita. Dan sahabat kebun berkah, tanaman ini mulai susah dilihat, susah dijumpai ya. Untuk itu mari kita sama-sama menjaga agar tanaman-tanaman khas kita, tanaman-tanaman lokal Indonesia bisa tetap terjaga. Ingat bahwa ketahanan pangan seiring dengan ketahanan ekologi. Untuk itu, lestarikan yang ada di sekitar kita. Jangan malu menggunakan buah-buah lokal, tanaman-tanaman lokal, karena tanaman lokal, buah lokal kita tidak kalah dengan yang ada di luar negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat.